Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini di Marketer Insight. Oke, di topik bahasan Marketer Insight kali ini kita mau bahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi, Mas, kalau saya baru pertama kali untuk mau mulai sebuah bisnis atau sebuah usaha, kira-kira better mulainya dari mana ya? Nah, ini kan pertanyaan yang paling sering banyak banget dibahas atau ditanyakan sama teman-teman yang baru banget mau mulai bisnis atau baru banget mau mulai usaha atau mungkin saat ini lagi cari alternatif sumber penghasilan lain. Ngomong-ngomong, saya bikin video ini nih lagi dalam kondisi wabah COVID. Oke, jadi memang di dalam kondisi wabah COVID ini banyak yang memang kemarin aja tuh saya baru sempat ngobrol, ada ketemu sama seorang bapak yang dia itu jualan ya di salah satu pabrik. Oke, terus di situ dia cerita, saya sepi mas jualan di sini soalnya karyawannya lagi pada di PHK karena banyak karyawan kontrak, ada yang 500 orang di PHK sampai 1.200 juga ada, itu di daerah Tangerang. Nah, dan Anda kebayang itu banyak dari mereka yang tadinya sebelumnya kerja terus saat ini harus mencari sumber penghasilan lain. Gambarannya kurang lebih kayak begitu, dan memang di dalam kondisi saat ini tuh banyak banget memang yang saat ini mereka tuh sedang mencari alternatif income kedua atau alternatif income yang lain. Yang tadinya mereka kerja, banyak yang dengan kondisi dirumahkan saat ini ada yang sampai penghasilannya atau sampai gajinya itu dipotong 25%. Bahkan ada yang sampai dipotong 75% dan dia tuh cuma dibayar 25%. Anda kebayang kira-kira berapa banyak yang yang saat ini kondisi income-nya juga menurun. Gak usah jauh-jauh, kayak saya pribadi aja, kayak saya sendiri dengan kondisi wabah COVID ini yang tadinya memang ada agenda 48 agenda itu harus kita hold. Dan Anda kebayang itu 48 agenda itu isinya duit semua. Ya, begitulah gambarannya kurang lebih. Oke, tapi memang karena memang ya kita juga ada project-project yang lain ya, itu lumayan lah ya. Ya meskipun itu cukup wow, Anda kebayang lah kurang lebih kayak gitu. Nah, kira-kira buat yang baru mulai atau memang sedang mencari dan memang saat ini misalkan sumber dayanya atau resource-nya untuk mulai nggak besar atau misalkan modalnya nggak gede-gede banget tapi ingin tetap bisa mulai dan bisa punya alternatif penghasilan yang lain dan bisa mulai usaha atau bisa mulai bisnis yang syukur-syukur nanti bisa penghasilan jangka panjang, kira-kira mulainya dari mana? Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi ini saya cerita dari pengalaman saya pribadi. Saya pertama kali mulai bisnis dan ngasilin uang di luar pekerjaan itu dari saya mempromosikan dan menjual produk orang lain. Oke, nah memang ada sedikit rasa ego di saya, kenapa saya nggak bikin produk sendiri dan lain-lain. Tapi ternyata setelah saya ikutin apa kata mentor saya, di situ dia bener-bener nyaranin banget. Dia bilang kayak begini, oke, jadi kalau lu mau mulai usaha atau mau mulai bisnis, dia bilang, oke, coba lu mulai dari promosi dan menjual produk orang lain. Dia bilang gitu. Nah, produk orang lain yang kategorinya apa? Ya simpelnya adalah produk yang udah proven atau produk yang memang udah laku terjual di pasaran. Dia bilang simpelnya kayak begitu. Ya contoh ya minimal itu kalau misalkan lu lihat kalau di luar sana produknya itu udah laku sampai ratusan. Nah itu boleh deh, oke lu jualin, atau bahkan mungkin dia ada buka program reseller atau program affiliate mungkin. Jadi kalau namanya kita promoting other people product atau promosi produk orang lain, oke, ya itu istilahnya banyak banget. Ada yang nyebutnya kalau di era digital ini affiliate, ada yang reseller, ada yang dropshipper, ada yang promotor. Ya intinya promoting other people product, mitra, agent, ya apapun itulah ya sebutannya, I don't care, tapi intinya kita promoting other people product. Nah, itu yang dia bilang promoting other people produk. Yang pertama itu resikonya minim, jadi kita bisa fokus untuk belajar gimana caranya nanti kita ngasilin duit, gimana nanti kalau kita punya produk sendiri kita bisa ngejual. Dia bilang karena itu resikonya kecil, nggak perlu mikirin dari sisi service, terus dari sisi kalau misalkan ada yang produknya cacat atau apa, orang itu ngekomplain ke kita bisa fokus di make money, kita bisa fokus di jualannya. Kalau mentor saya bilang kayak gini, kalau kita nggak bisa berhasil atau kita nggak bisa menjual produk orang yang memang udah proven, terbukti bisa menghasilkan penjualan atau laku di pasaran, gimana kita bisa berhasil menjual produk kita sendiri? Dia bilang kurang lebih kayak begitu. Nah, awalnya juga saya nggak yang setuju banget dengan dia bilang kayak begitu, tapi mulai masuk akal ketika dia bilang kayak begini. Oke, kalau misalkan dia bilang gini, namanya bisnis pasti ada persaingan, dia bilang kayak begitu. Nah,
Mungkin ketika kita jual ketika kita jual atau kita promoting other people product atau kita menjual produk orang lain, oke? Saat itu kita masih simple, dia bilang kita masih berkompetisi dengan orang-orang yang menjual produk yang sama. Dia bilang kayak gitu. Kita masih berkompetisi, ya misalkan suppliernya satu nih. Ini suppliernya si A nih. Terus si supplier ini punya reseller, punya promotor, punya affiliate kayak saya misalkan. Terus ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Nah, ini kita masih bersaing dengan mereka-mereka aja gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya berpikir apa sih yang membuat calon customer, apa yang membuat klien, apa yang akan membuat orang lain memilih buat ngambil dari kita, bukan ngambil dari si kompetitor kita ini. Karena meskipun dia reseller di tempat yang sama atau affiliate di tempat yang sama, ya kita berkompetisi dengan mereka. Itu masih simple, dia bilang, persaingannya. Itu yang mesti kita pikirin di awal. Kalau kita udah pakai produk sendiri, kita udah pakai company sendiri, kita udah punya ngurusin yang lain sendiri, itu kompetitornya itu di luaran banyak banget. Nah, kalau sama yang begini aja kita nggak bisa menang berkompetisi, dia bilang. Nah, gimana kita bisa menang berkompetisi ketika kita udah bangun brand sendiri, ketika kita udah ngurusin produk sendiri. Nah, itu tantangannya lebih besar lagi dan resikonya lebih besar lagi, dia bilang. Jadi, ya ini tahap awal aja sebagai batu loncatan ketika nanti kita masuk ketika kita mau bangun brand sendiri, kita mau bangun produk sendiri dan lain-lain, gambarannya kurang lebih seperti itu. Itu kalau yang saya dapat dari mentor saya, dan ternyata di situ saya bilang, oh ya itu masuk akal ya. Jadi memang itu benar-benar minim resiko. Di awal itu saya bisa fokus untuk gimana saya bisa menghasilkan penjualan, gimana saya bisa make money, karena memang goalsnya ketika memang saya mau bangun bisnis atau bangun usaha, kan goalsnya pengen make money. Nah, disitulah saya belajar dari dia, saya banyak belajar. Oke, gimana sih yang awal yang perlu saya lakuin? Nah, awal yang perlu saya lakuin itu saya bangun list customer, saya bangun list. Kita gimana caranya kita menggrab database calon customer, karena dia bilang yang penting itu kita grab dulu calon database calon customer kita supaya nanti kita mau nawarin produknya lebih enak. Dia bilang kayak begitu. Terus kita kasih mereka penawaran atau edit value atau benefit. Jadi kalau misalkan saya pelajarin ketika saya ngikutin sebuah kelas bisnis atau training bisnis, itu banyak banget sebutannya. Apa sih value proposition atau unique proposition, atau ada juga nyebutnya unfair advantage. Kalau teman-teman ngelihat di kelas-kelas bisnis itu, hal apa sih yang sekalipun itu produknya sama mungkin, apa sih yang membuat si customer itu cuma bisa dapat dari kita dan dia tuh nggak dapat itu dari orang lain di luar diskon, gambarannya gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma banding-bandingan harga atau perang harga, ya itu udah biasa banget. Tapi edit value apa sih yang bisa kita give, yang bisa kita berikan ke orang lain, yang ke calon customer kita, yang bikin orang itu mau ngambil dari kita, bukan dari si kompetitor kita yang jual produk yang sama ini. Nah, itu yang mesti kita pikirin di awal. Jadi kita bisa fokus untuk make money, kita bisa fokus untuk gimana caranya kita menang di persaingan sebelum kita bangun brand kita sendiri, sebelum kita ngedevelop produk sendiri yang memang ya kalaupun itu kita produknya manufaktur dan lain-lain, atau produknya kita rebranding, tapi intinya gimana caranya kita bisa menang di persaingan itu yang dia bilang. Karena simpelnya fokusnya adalah kita belajar, kita fokus untuk make money, kita fokus untuk gimana caranya kita bisa menang di persaingan kecil itu sebelum kita lari ke persaingan yang lebih besar. Itu sih kalau clue yang saya dapat dari si mentor saya tadi. Dan ketika saya dapat clue dari mentor saya tadi, nah itulah yang saya lakuin. Dan memang pertama kali saya ngasilin uang atau dari bisnis saya ini memang saya promosi produk orang lain. Jadi saya sebagai distributornya dia, ada vendor, ada supplier, ya saya mendistribusikan produk dia, dan itu penghasilannya cukup lumayan. Saya sempat ngedistribusiin ke ke negara Asia lain di luar Indonesia, dan it works. Ya alhamdulillah. Padahal di negara tersebut udah ada kompetitor yang jual produk yang sama, tapi dia lebih milih ngambil dari saya. Nah, itu saya benar-benar banyak belajar di situ gimana caranya saya bisa menang di persaingan tersebut. Nah, setelah itu saya coba untuk bangun brand sendiri, saya coba untuk bangun service sendiri, tapi ternyata itu lumayan cukup besar. Yang pertama kita mesti mikirin ketika memang kita produksinya, kita mesti mikirin SDM-nya, belum mikirin tim adminnya dan lain-lain. Itu persaingan yang dan resikonya cukup gede, apalagi ketika memang saya udah hire karyawan, mesti bayar orang dan lain-lain. Pas lagi kitanya nggak ada duit masuk, ya karyawan bisa tetap dibayar. Pas memang produknya masih lagi trial atau memang lagi testing, karyawan juga mesti dibayar dan lain-lain. Ya itu kurang lebih gambaran suka dukanya seperti itu, dan itu salah satu tips dari saya dari Marketer Insight ini buat teman-teman yang memang saat ini mungkin lagi cari insight
gimana sih atau dari mana sih saya bisa mulai sebuah bisnis? Nah, tipsnya ini dari mentor saya adalah seperti ini dan saya udah ngelakuin itu sendiri. Oke, yang pertama tadi mulai dari promoting other people product, karena kalau kita nggak bisa jual produk orang lain yang udah proven laku dan bisa dijual di pasaran, gimana nanti kita bisa menjual produk kita sendiri, itu bahasa dia. Dan tadi gimana caranya kalau kita nggak bisa menang di persaingan kecil, nanti ketika kita bangun brand sendiri, bangun bisnis sendiri, ngedevelop produk sendiri, itu persaingannya jauh lebih besar lagi dan bukan cuma itu doang yang dia bilang, yang dia pikirin. Jadi kita bisa fokus di make money di awal itu, gimana caranya kita bisa bisa menghasilkan uang dari produk yang udah proven tadi juga. Kita kerjasama dengan vendor, jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa tentang produk tersebut itu bisa diurus sama vendornya. Jadi kita dapat support dari si vendor produk tersebut atau dari si pemilik produk tersebut. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan apalagi kalau misalkan yang kita promosikan atau yang kita yang kita jual kembali itu atau yang kita resell itu produknya berbasis online dengan cara promosi berbasis online. Nah, di situ kita akan banyak belajar banget gimana mempromosikan produknya menggunakan media online. Bisa jadi kita kayak saya pribadi di situ saya belajar untuk gimana sih saya manfaatin kata kunci di situ, gimana caranya saya manfaatin web, manfaatin landing page. Terus apa aja sih perlu dibuat, belajar tentang copywriting, banyak banget yang saya pelajarin di situ. Jadi saya bisa fokus di hal-hal yang memang nanti bisa jadi ujung tombak untuk promosi dan menghasilkan uang. Terus kayak manfaatin Facebook page, manfaatin iklan Facebook, manfaatin Instagram dan lain-lain. Banyak banget yang saya pelajarin di situ karena saya bisa fokus di promosi dan make money, sementara untuk produknya itu disuplai sama orang, saya fokusnya di itu dan gimana caranya bisa menang di kompetisi-kompetisi kecil itu. Itu aja insight hari ini dari Marketer Insight. Sampai ketemu di video-video yang lain. See you dan thank you. Bye-bye.